Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar. Kita sekarang memasuki tema 2 ya. Bapak harap sudah siap ya. Tema 2 kita akan bahas subtema 1, yaitu tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia ya. Terus nanti kita akan bahas pembelajaran 1 dan 2. Oke, lanjut ya anak-anak ya. Kita masuk ke subtema 1 dulu, pembelajaran 1. Nah, sini. Manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 1. Pengertian dongeng. Dongeng merupakan cerita khayalan yang bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu kala. Dongeng biasanya berisi pesan atau amanat. Nah, jadi dongeng itu adalah cerita khayalan yang bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu ya. Contohnya adalah seperti Nyi Roro Kidul, Joko Tarub, terus Raden Kiang Santang. Terus kalau fabel bentuknya adalah kancil dan buaya itu, atau hikayat itu ya, yang ada di TV itu. Terus kancil dan harimau, semut dan belalang, terus pohon dan si rusa gitu, masih banyak lagi ya. Nah, lanjut lagi ya. Dan dongeng itu biasanya berisi pesan atau amanat. Ingat-ingat ya, biasanya suatu dongeng itu ada pesannya atau juga amanatnya. Lanjut lagi. Nah, dongeng juga memiliki alur cerita yang sederhana. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita. Nah, jadi dongeng itu ada alur ceritanya anak-anak. Alur cerita itu apa tuh Pak? Alur cerita itu contohnya gini. Misal suatu cerita itu pasti pertama-tama itu adalah perkenalan dulu, tokohnya siapa, pada zaman dulu, tempatnya di mana, waktunya kapan. Itu adalah alur-alur cerita ya. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita. Ingat-ingat ya anak-anak ya. Lanjut lagi di sini. Nah, sifat pertukaran komutatif pada penjumlahan 1. Nah, di sini kita akan belajar. Kemarin kita sudah belajar tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sekarang kita masuk tentang penjumlahan tapi mengenai sifat pertukaran atau komutatif ya. Nah, jadi di sini operasi hitung penjumlahan bilangan cacah berlaku sifat komutatif. Sifat komutatif disebut juga sifat pertukaran. Nah, jadi contohnya seperti anak-anak ya, yaitu A ditambah atau dijumlah B sama dengan B dijumlah A. Jadi sebenarnya kuncinya ini adalah dibalik aja anak-anak. Dibalik ya, pertukar ya ini. Yang depan ini A-nya di depan, tapi yang belakang ini setelah sama dengan A-nya di belakang. Nah, A dan B merupakan bilangan cacah. Nah, lanjut ya. Bilangan cacah itu apa Pak? Ya, bilangan 1, 2, 3 dan seterusnya itu adalah bilangan cacah. Lanjut lagi. Nah, pola irama dalam bunyi benda. Pola bunyi yang berulang akan membentuk pola irama. Nah, contohnya ini anak-anak adalah ember yang dipukul akan menghasilkan bunyi duk duk duk. Nah, ini ya. Nah, ini adalah suatu bentuk pola irama. Masih ingat tentang kemarin ya, bahwa pola irama itu tidak harus menggunakan alat musik, namun pola irama itu bisa diciptakan dari benda-benda. Contohnya meja, ember, terus meja dan lain-lain. Nah, lanjut lagi. Pola irama dari berbagai bunyi juga dapat digabungkan menjadi musik. Nah, lanjut lagi. Menurutmu apa bunyi yang terdengar jika menggunakan benda-benda berikut? Nah, di sini terlihat bahwa ada 2 pensil. Nah, coba kalian dicoba di rumah seperti apa bunyinya. Nah, jadi seperti itu bunyinya. Kalau penasaran dicoba aja. Dicoba, semua benda akan menghasilkan suara seperti apa gitu ya. Itu adalah pola irama. Nah, sekarang kita pembelajaran 2. Jenis-jenis dongeng. Dongeng itu ada mitos, ada fabel. Nah, Bapak akan jelaskan duanya ini. Dongeng dengan latar belakang sejarah yang mengandung hal-hal ajaib dan dianggap suci. Nah, jadi mitos ini dia itu mengandung hal ajaib. Itu biasanya contohnya orangnya itu bisa mengeluarkan kekuatan. Nah, contohnya seperti Raden Kiang Santang, Jaka Tarub, Nyi Roro Kidul, terus masih banyak lagi ya. Pokoknya ciri-cirinya dari mitos itu, dia itu orangnya bisa mengeluarkan tenaga dalam atau kekuatan ya, yaitu dongeng dengan latar belakang sejarah yang mengandung hal-hal ajaib dan dianggap suci. Nah, lanjut lagi fabel. Fabel
adalah dongeng yang tokohnya adalah hewan dan menceritakan tentang kehidupan mereka. Nah, jadi seperti contohnya adalah si kancil. Nah, terus si kancil dan buaya, semut dan belalang, dan masih banyak lagi. Nah, fabel ini memiliki ciri khusus anak-anak, yaitu fabel ini hewannya itu dapat bicara. Padahal seperti kita tahu bahwa hewan itu tidak bisa berbicara. Namun di fabel, karena ini dongeng ya, khayalan. Nah, di fabel ini hewannya itu bisa bicara seperti manusia. Ini diingat-ingat ya, kalau fabel itu ciri-cirinya hewannya itu bisa bicara. Nah, lanjut lagi di sini. Nah, selain mitos dan fabel ada legenda, hikayat dan parabel. Nah, legenda, dongeng mengenai peristiwa sejarah suatu nama daerah atau asal-usul daerah. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti Candi Prambanan, terus Candi Borobudur, terus Tangkuban Perahu, Samosir itu ya. Terus Kelut, Gunung Kelut juga ada ceritanya. Nah, bisa dilihat dicari di Google ya, ceritanya Gunung Kelut itu gimana. Nah, lanjut lagi ada hikayat. Hikayat, dongeng yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Nah, jadi hikayat ini contohnya seperti hikayat Amir Hamzah, terus pokoknya dia itu adalah terus apalagi ya, contohnya kepahlawanan 17 Agustus, terus Sudirman juga termasuk hikayat juga. Terus pokoknya hikayat itu adalah ciri-cirinya menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seorang berjuang ya, untuk menjuangkan negerinya. Lanjut lagi di parabel. Nah, parabel adalah dongeng yang menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan moral. Nah, jadi khusus untuk dongeng parabel ini, dia itu adalah menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan moral. Jadi keseluruhan teksnya itu mengandung pesan moral. Nah, jadi seperti itu anak-anak. Lanjut lagi ya. Nah, di sini mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Mengucapkan terima kasih dapat membuat hati kita menjadi senang. Dengan berterima kasih artinya kita menghargai dan menghormati orang yang telah berbuat baik kepada kita. Nah, di sini penting anak-anak bahwa kita itu harus berterima kasih kepada orang-orang yang berbuat baik ya, atau orang-orang yang telah menolong kita itu harus berterima kasih. Untuk apa berterima kasih? Nah, untuk supaya menghargai dan menghormati orang yang telah berbuat baik kepada kita. Nah, contohnya kita itu saat jatuh terus ditolong teman untuk berdiri. Nah, kita harus berterima kasih, jangan diam aja. Nah, supaya selain itu supaya apa? Supaya menambah tali persaudaraan, memperkuat pertemanan ya. Itu ya anak-anak ya. Jadi kita itu harus mengucapkan terima kasih kepada orang lain semuanya. Jika kita itu mendapatkan diberi orang atau dikasih orang atau dibantu orang, kita itu harus mengucapkan terima kasih kepada orang tersebut. Nah, oke, terima kasih anak-anak pada pembelajaran hari ini. Selesai dulu, semoga pembelajaran untuk subtema 1, tema 2, pembelajaran 1 dan 2 dapat bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa tetap belajar, semangat, jangan kemana-mana, di rumah aja, tetap jaga kesehatan ya. Terima kasih, tetap belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.